Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi buat sobat kita diberkati. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Kita Diberkati. Ya, pada kesempatan hari ini saya mau membagikan satu materi yang penting buat kita semua. Apakah orang Kristen bisa kena santet? Apakah orang Kristen bisa kena santet? Oke, sobat kita diberkati, sebelum kita masuk dalam materi ini, kembali saya mengingatkan buat kita semua yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, sobat kita diberkati, mendengar dari judul yang telah saya sampaikan tadi, apakah orang Kristen bisa kena santet, terdengar rasanya seperti terlalu berlebihan. Ya, memang bisa demikian, karena seringkali hal ini salah diartikan. Seakan-akan orang Kristen itu pasti kebal dengan santet. Hello, sobat kita diberkati. Jangan salah. Jangan salah kita mengartikan, jangan salah kita berpandangan bahwa orang Kristen tidak bisa diserang oleh santet. Halo, sobat kita diberkati. Belum tentu tidak, sobat kita diberkati, tentu tidak semua orang yang mengaku beragama Kristen yang kebal dengan santet. Bahkan ada orang yang beragama Kristen justru menjadi pelaku santet. Ya, sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita. Bahkan ada orang Kristen yang menjadi pelaku santet, atau ada orang Kristen yang menggunakan ilmu-ilmu santet. Nah, pertanyaannya tadi, apakah orang Kristen bisa kena santet? Malahan di lingkungan kita ada orang Kristen yang menggunakan santet. Loh, sobat kita diberkati, hati-hati. Bagi orang Kristen, bagi sobat kita diberkati yang mengaku diri adalah orang Kristen yang hari ini menggunakan santet, bertobat dalam nama Yesus. Ya, oleh karena itu perlu kita mengerti orang Kristen yang mana yang dimaksudkan yang tidak mempan dengan santet. Ya, haleluya. Ya, sobat kita diberkati, ini yang harus kita pahami. Orang Kristen yang seperti apa? Orang Kristen yang mana yang tidak bisa diserang oleh santet? Ya, apakah orang Kristen yang hanya sekedar Kristen KTP, ataukah orang Kristen yang dari sononya atau otomatis dia menjadi Kristen karena orang tuanya adalah orang Kristen? Ya, apakah orang-orang seperti ini yang tidak bisa diserang oleh santet, ataukah orang-orang seperti ini yang tidak kena oleh santet? Ya, sobat kita diberkati, sedangkan ada orang Kristen yang Kristen KTP saja mereka menggunakan santet, atau orang Kristen yang otomatis jadi Kristen karena orang tuanya Kristen, dia juga menggunakan santet. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua. Seperti judul materi kita hari ini, apakah orang Kristen bisa diserang oleh santet atau bisa kena santet? Nah, sobat kita diberkati, pertama-tama kita harus pahami dulu apa arti Kristen. Kristen itu berasal dari kata Kristus. Kristen itu sendiri berarti Kristus. Ya, mengikuti cara hidup Kristus, ya, itu arti Kristen. Kristen itu berasal dari kata Kristus. Kristen itu sendiri berarti seperti Kristus, mengikuti cara hidup Kristus. Kristus dalam bahasa Yunani adalah Christos, berarti yang diurapi. Adalah terjemahan untuk bahasa Ibrani yang artinya Mesias. Ya, Mesias, dan dipakai sebagai gelar untuk Yesus di dalam perjanjian baru. Ya, orang Kristen sejati adalah mereka yang percaya kepada Kristus dan meneladani kehidupan Kristus. Jadi sobat kita diberkati, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, berarti orang Kristen itu adalah orang yang hidup meneladani Kristus. Di dalam kehidupannya, hidupnya menggambarkan hidup Kristus. Sehingga dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, di situ dikatakan bahwa jika kita mengenal Dia, kita mengatakan bahwa kita hidup di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sehingga sobat kita diberkati, kita tidak diserang oleh santet. Ya,
Jadi dari sini kita sudah bisa dapat gambaran, sobat kita diberkati, bahwa orang Kristen yang tidak diserang santet atau tidak dapat diserang oleh santet adalah orang Kristen yang percaya sungguh kepada Kristus dan orang Kristen yang benar-benar hidup dan meneladani Kristus. Nah, sobat kita diberkati, roh yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita menjadi orang Kristen dan kita lahir baru adalah roh yang dibaharui. Ya, roh yang dibaharui, roh yang dari Tuhan yang dihadirkan dalam hidup kita sehingga membaharui roh di dalam hidup kita. Sehingga roh di dalam tubuh kita ini adalah roh yang dari Tuhan. Ingat sobat kita diberkati, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Tuhan bilang Tuhan akan memberikan kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Karena itu sobat kita diberkati, ketika kita percaya sungguh kepada Kristus, kita mengandalkan Kristus, kita hidup meneladani Kristus, dan roh Tuhan hadir dalam hati kita, roh Tuhan hidup dalam hidup kita, maka saya percaya jika engkau setia dan sungguh-sungguh mengikuti Kristus, engkau tidak akan diserang oleh santet. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ya, sobat kita diberkati, hari ini kita mau belajar bahwa orang Kristen tidak mempan disantet ketika ia dipimpin atau dikuasai oleh roh Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Jadi jangan kita salah mengerti bahwa orang Kristen itu tidak dapat diserang oleh santet. Orang Kristen yang seperti apa yang harus kita cari tahu dulu. Apakah semua orang Kristen yang adanya orang Kristen yang hanya Kristen KTP, atau dia menjadi Kristen karena otomatis karena orang tuanya juga Kristen sehingga dia otomatis menjadi Kristen? Sobat kita diberkati, jangan salah mengerti sekali lagi bahwa orang Kristen yang tidak dapat diserang oleh santet adalah orang Kristen yang hidup di dalam roh Tuhan, yang dipimpin oleh roh Tuhan. Roh yang ada pada orang tersebut bukanlah sembarang roh. Haleluya. Jadi roh yang hidup di dalam orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, meneladani Kristus dan mengandalkan roh Tuhan, maka roh yang ada di dalamnya itu bukanlah roh sembarangan, roh yang bukanlah roh ece-ecean, tetapi roh yang ada dalam diri orang Kristen ini, orang percaya ini adalah roh dari Tuhan. Kuasa yang dimiliki oleh roh ini tidak bisa ditandingi oleh kuasa roh-roh di dunia ini. Ya, sobat kita diberkati, roh itu serupa dengan roh yang ada pada Kristus, yaitu roh yang dikaruniakan Bapa kepada setiap orang percaya. Roh ini bukan hanya sekedar menuntun orang percaya, namun apa yang jahat tidak mampu menembus apalagi mengalahkannya, sebab ia adalah roh yang sempurna dari Bapa. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Dengan demikian, roh-roh dunia, roh kegelapan dalam wujud santet atau tenun atau opo-opo atau apapun itu, ya, dalam bentuk manifestasi lainnya, bukanlah tandingan roh yang sempurna ini. Jangankan mengajak duel, mendekat saja semua roh-roh dunia ini tidak tahan, pasti lari terbirit-birit. Ya, jadi sobat kita diberkati, dari sini kita mulai mengerti ya, mulai paham bahwa apakah orang Kristen bisa kena santet? Tentunya bisa. Ya, tentunya orang Kristen bisa diserang oleh santet. Tetapi orang Kristen yang seperti apa? Yaitu orang Kristen yang tidak hidup sungguh dalam Tuhan, yang tidak meneladani Tuhan, dan orang Kristen yang tidak memiliki roh dari Tuhan. Karena itu, percaya sungguh kepada Kristus, lahir baru, mengandalkan Tuhan, hidup meneladani Kristus, dan biarkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Jadi inilah yang dimaksud dengan orang Kristen tidak mempan santet. Ya,
Orang Kristen yang tidak mempan santet adalah orang-orang yang hidup meneladani Kristus dan orang yang di dalam hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, jika Anda mau bebas dari serangan kuasa gelap lewat agen dan kaki tangan di dunia ini, percayalah kepada Kristus dan terimalah roh yang dahsyat dan luar biasa itu, dan beri jiwamu dikuasai dan dipimpinnya sehingga tubuh dan jiwamu terpelihara. Jadi berilah hidup kita kepada Roh Allah sehingga Roh Allah memimpin hidup kita, sehingga kita terpelihara, kita dijauhkan dari serangan santet, serangan iblis atau apapun yang dalam bentuk guna-guna apapun itu. Ya, jika kita percaya sungguh kepada Kristus, pertanyaan dari judul kita, apakah orang Kristen bisa diserang santet? Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak akan diserang oleh santet. Oke, sobat kita diberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan. Yesus baik, Yesus dahsyat. Engkau hebat, engkau diberkati. Karena itu sobat kita diberkati, sekali lagi terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, Kita Diberkati. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk menonton video-video saya selanjutnya. Ya, di beberapa video ke depan saya akan membahas begitu banyak tentang kuasa kegelapan, tentang pekerjaan kuasa gelap atau pekerjaan okultisme. Ya, salam, silakan sobat kita diberkati, percaya terus kepada Tuhan, andalkan Tuhan, jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan, jangan pernah ragu dengan roh Tuhan di dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, terpujilah Tuhan.